Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, jadi walaupun pembelajaran kita melalui daring, kalian menyimak dari rumah, tapi Ustazah harap kalian terus semangat dan semoga kita segera berjumpa kembali di sekolah SMP Budi Utomo. Oke, langsung saja melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Untuk yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrak belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan langsung ke materi. Tapi Ustazah sampaikan lagi, karena kita menggunakan kurikulum pandemi, jadi ketika di buku kalian bab pertamanya itu pola bilangan, tapi untuk pertemuan hari ini, pertemuan awal kita, yaitu bab yang kita pelajari tentang relasi dan fungsi. Oke, jadi dari dinas ada bab yang dirampingkan. Jadi yang kita pelajari pertama yaitu tentang relasi dan fungsi. Kalian boleh buka buku, cari referensi-referensi yang lain yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Ustazah persilahkan. Dan Ustazah ingatkan lagi, kalian harus memiliki 2 buku tulis yang disampul warna merah, baik itu tugas dan buku catatan. Nah, Ustazah harap pembelajaran kita pada pagi hari ini kalian tulis di buku catatan. Jadi semua tentang pembelajaran hari ini kalian tulis, nanti akan Ustazah cek. Dan nanti di akhir penjelasan akan ada tugas. Nah, tugas itu harus kalian kerjakan di buku tugas. Jangan lupa. Nah, jadi kalian harus menggunakan 2 buku tulis. Ustazah harap kalian tetap terus semangat. Intinya matematika itu kalian harus sabar dan istiqomah. Jadi kalian tidak boleh mudah putus asa. Semua masalah itu pasti bisa diselesaikan. Oke, semisal kalian, Ustazah ngasih soal, kalian punya cara sendiri. Bisa sharingkan, oh ternyata caranya lebih mudah. Ustazah izinkan juga kalian memakai cara tersebut. Asalkan cara kalian tidak menyalahi aturan. Karena intinya matematika itu mau mencoba, mau berusaha, dan ketika ada satu masalah itu banyak sekali cara penyelesaiannya. Jadi Ustazah perizinkan selagi mungkin itu bagi kalian lebih mudah dipahami, dan tidak menyalahi aturan, Ustazah izinkan. Oke, dan jangan lupa berdoa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kelancaran. Oke, langsung saja. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Sebelum kalian mempelajari tentang relasi dan fungsi, Ustazah akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Yaitu yang pertama 3.3. Yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Ini untuk pengetahuan. Berikutnya untuk 4.3 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Ini untuk keterampilan. Oke. Jadi kalian pahami kompetensi dasarnya. Kemudian part 1 itu ada peta konsep. Nah, di sini ada 9 poin yang akan kalian pelajari tentang relasi dan fungsi. Yang pertama yaitu pengertian dari relasi. Jadi kalian nanti bisa tahu, oh relasi itu pengertiannya seperti apa. Yang kedua, memahami konsep relasi 2 himpunan. Yang ketiga, menyajikan atau menyatakan relasi. Yang keempat, pengertian dari fungsi.
Yang kelima, memahami konsep fungsi. Yang keenam, fungsi korespondensi satu-satu. Yang ketujuh, notasi fungsi. Yang kedelapan, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Dan untuk poin yang ke-9 yaitu fungsi linier. Oke, untuk yang pertama kita bahas tentang pengertian dari relasi. Mungkin kalian nggak asing ya dengan kata-kata relasi. Misalnya ada perusahaan A punya relasi di perusahaan B. Berarti perusahaan A itu memiliki hubungan dengan perusahaan B. Jadi arti dari relasi itu sendiri yaitu hubungan. Nah, berikutnya yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Oh, jadi namanya relasi itu harus ada dua himpunan atau ada dua yang berhubungan, kayak gitu ya. Jadi ada dua himpunan yang berhubungan. Oke, agar kalian lebih mengerti, yang pertama kita memahami konsep relasi dua himpunan. Jadi biar kalian lebih paham, ada contoh. Semisal, ada Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Nah, Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Ya. Jadi dari sini kita bisa pahami, oh ada dua hal yang terdapat dari soal ini. Yaitu yang pertama, oh ada nama-nama orang. Atau bisa kita sebutkan nama-nama siswa. Oh ada novel, buku kesehatan, oh berarti ini jenis buku. Nah, kita bisa misalkan, berarti di sini kita pisahkan menjadi dua himpunan ya. Kita misalkan himpunan A itu yaitu nama siswa. Jadi ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Kemudian untuk himpunan B yaitu kita misalkan jenis buku yang dibeli. Ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah lanjut, biar kalian lebih paham, kita ke tabel. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel di bawah ini. Bentuknya seperti ini, kalian pahami, dipisahkan. Untuk tabel A, itu ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Loh, kok Adibnya ada dua? Karena Adib tadi membeli dua buku, maka untuk di tabelnya ditulisin Adibnya 2 kali. Berikutnya tabel yang B, ada novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Kok novelnya ada 2? Karena tadi ada 2 siswa yang membeli buku novel. Kayak gitu ya. Jadi kita pisahkan tabel A dan tabel B. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan ketika pertanyaannya relasi dari himpunan A ke himpunan B. Atau hubungannya atau hasilnya itu apa gitu kan. Nah, terus nanti kemungkinan akan ada soal dibalik. Dari himpunan B ke himpunan A. Apakah nanti hasilnya atau relasinya itu akan sama? Oke, kita pahami. Kita cermati dulu di awal. Tabel A-nya itu ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Nah, untuk B-nya itu ada novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Berarti kalau dari himpunan A ke himpunan B, berarti dari Risa ke novel. Nah, berarti relasinya apa? Hubungannya itu apa? Berarti di situ Risa membeli novel. Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer. Adib membeli buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian.
pertanian. Berarti relasi dari himpunan A ke himpunan B yaitu membeli. Oke. Jadi kalian cermati dulu. Oh, dari A ke B. Berarti dari Risa ke Novel. Oh, berarti Risa membeli novel. Kayak gitu. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah membeli. Kalian cermati baik-baik. Oke. Berikutnya. Semisal dibalik dari, kalau tadi relasi dari himpunan A ke himpunan B, sekarang dibalik. Relasi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, berarti jangan lupa dicatat ya. Kalian balik tabelnya. Berarti dari B dulu baru ke A. Novel ke Risa. Novel ke Santi. Buku komputer ke Adib. Buku kesehatan ke Adib. Buku pertanian ke Bara. Nah, berarti dibalik. Berarti bisa disimpulkan bahwa novel dibeli Risa. Novel dibeli Santi. Buku komputer dibeli Adib. Buku kesehatan dibeli Adib. Untuk buku pertanian dibeli Adib. Jadi kesimpulannya relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah dibeli. Kalian cermati dulu, kalian pahami, oh jadi ketika himpunan itu dibalik, maka relasinya juga akan berbeda. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi kalian simak baik-baik soalnya seperti apa. Jadi biar kalian bisa menjawab dengan benar. Oke, kalian pahami? Oke, bisa kalian cek di buku juga, kalian pelajari di buku, kalian simak baik-baik dan jangan lupa ditulis. Berikutnya yang kedua, tadi yang pertama tentang konsepnya, yang kedua yaitu menyajikan atau menyatakan relasi. Nah, untuk menyajikan atau menyatakan relasi itu ada 3 cara. Nah, kalian cermati. Apa aja? Yang pertama yaitu diagram panah. Jadi untuk menyajikan atau menyatakan relasi itu untuk cara yang pertama menggunakan diagram panah. Yang kedua yaitu diagram kartesius. Jadi untuk yang pertama tadi diagram panah, yang kedua diagram kartesius. Dan yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, dari ketiga cara ini kalian pahami baik-baik karena nanti akan ada soal yang berkaitan dengan 3 cara tersebut. Oke, langsung saja yang pertama tentang diagram panah. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi tadi ada tabel di mana A itu ada Risa, Santi, Adib, Adib Bara. Yang B ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, jadi ketika dibentuk ke diagram panah, ditampilkan ke diagram panah, bentuknya seperti ini. Jadi untuk yang A, himpunan A itu ada Risa, Santi, Adib, Bara. Loh, tadi kan adibnya ada 2. Nah, untuk di diagram panah cukup ditulis 1 saja. Oke, walaupun tadi di tabel adibnya ada 2, tapi untuk di diagram panah cukup tulis 1 saja. Karena yang menunjukkan nanti dia membeli buku 2 itu nanti panahnya. Paham? Oke, kemudian yang B atau himpunan B ada novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Sama, di tabel tadi novelnya ada 2, tapi untuk di diagram panah cukup tulis 1 saja. Nah, jadi jangan lupa ketika sudah ada himpunan A, himpunan B, kalian tarik garis. Hubungannya kemana? Oh, Risa membeli novel, berarti Risa ditarik garis ke novel. Dan jangan lupa arah panahnya.
jangan lupa diberi panah. Kalau tidak ada panah nanti Ustazah salahkan ya. Jadi harus ada panahnya. Nah, di dekat misalnya himpunan A itu ada Risa, di dekatnya Risa jangan lupa dikasih titik. Di dekatnya Novel juga dikasih titik. Jadi titik sama titik itu harus berhubungan. Jadi jangan hanya sebuah garis itu aja, enggak. Tapi dijelaskan. Oke. Jadi di dekatnya penjelasan di himpunan A itu ada titiknya, di dekat himpunan B ada titiknya, terus kalian hubungkan dan jangan lupa diberi panah. Oke. Tadi Risa membeli novel, berarti Risa tarik garis, kasih panah ke novel. Santi juga membeli novel, berarti Santi ditarik garis, dikasih panah ke novel. Adib membeli 2, berarti ditarik garis dan panah ke buku komputer dan juga ke buku kesehatan. Begitu juga Bara, karena memberi buku pertanian, jadi dihubungkan dengan buku pertanian. Oke, ini untuk relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kalau himpunan B ke himpunan A gimana? Sama, cuman dibalik. Tabelnya B ditukar dengan tabel himpunan B ditukar posisinya. Jadi buku dulu ya. Jadi novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Kemudian yang A ditukar, di Risa, Santi, Adib, Bara, posisinya yang ditukar. Novel, nah tadi kan kalau misalnya himpunan, relasi dari himpunan B ke himpunan A itu hasilnya apa? Dibeli, berarti novel dibeli Risa. Nah, berarti novel ditarik garis ke Risa. Jangan lupa panahnya. Novel dibeli juga oleh Santi. Berarti novel ditarik garis dan dikasih panah ke Santi. Terus sampai ke bawah. Gitu ya. Dipahami tentang diagram panah. Kalian cermati baik-baik. Oh, jadi harus namanya relasi itu hubungan. Jadi harus mana yang berhubungan kalian pasangkan. Kayak gitu. Nah, ini untuk diagram panah. Yang kedua tadi apa? Diagram Kartesius. Oke, berikutnya diagram Kartesius. Jadi, Ustazah akan menjelaskan 2 juga. Gimana kalau misalnya ini dari himpunan A ke himpunan B. Nah, jadi di situ kalian buat 2 garis, yang satu mendatar atau horizontal, kemudian yang satunya tegak atau vertikal. Oke, terus kalian kasih kotak-kotak, bentuknya seperti yang ada di contoh. Dan ingat, walaupun di tabel tadi adiknya 2, di sini di diagram Kartesius cukup tulis 1 saja. Oke. Nah, untuk tabel yang pertama atau himpunan yang pertama kan A. Jadi himpunan yang pertama atau himpunan A itu posisinya yang mendatar atau yang horizontal. Dan untuk himpunan B atau himpunan yang kedua itu bentuknya tegak atau vertikal. Oke, kalian simak, kalian tulis, kalian masukkan satu-satu. Oh, Risa, Santi, Adib, Bara. Itu yang mendatar atau yang horizontal. Terus yang tegak atau vertikal ada novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Terus kalian ambil titik. Oh, tadi Risa membeli novel. Jadi Risa, titiknya dipaskan antara Risa dengan novel. Santi membeli novel. Santi dan novel, diambil titik yang menghubungkan mereka. Adib juga begitu. Adib membeli buku komputer. Adib diambil titik berhubungan dengan komputer. Terus dia beli buku kesehatan lagi. Berarti naik 1 lagi, dihubungkan dengan buku kesehatan. Dan Bara membeli buku pertanian. Diambil titik yang menghubungkan Bara dengan buku pertanian. Jadi diagram Kartesius bentuknya seperti ini. Kalian cermati baik-baik. Oke. Berikutnya ini kan untuk dari himpunan A ke himpunan B. Lalu kalau tadi dibalik dari himpunan B ke himpunan A bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya seperti ini.
Oke, tabelnya sama seperti tadi ya. Tabel A dan tabel B. Jadi kalau sajian relasi dari himpunan B ke himpunan A, bentuknya seperti ini. Sama. Kalau ini tadi kan himpunan A ke himpunan B. Berarti yang ditaruh di bagian yang mendatar atau horizontal yang mana? Tentu yang B. Kenapa? Karena B itu himpunan yang pertama yang disebutkan tadi. Jadi himpunan yang pertama itu ditaruh di mendatar, bagian mendatar atau horizontal. Kemudian yang A atau himpunan yang kedua ini ditaruh di bagian garis yang tegak atau vertikal. Tahu bedanya ya? Oh, ternyata posisinya juga berbeda. Iya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik soalnya seperti apa. Nah, bentuknya posisi titiknya nanti juga berubah kan? Oh, berarti yang B, karena himpunan yang pertama tadi yang disebutkan B, berarti yang mendatar itu yang B, yaitu novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Berikutnya himpunan yang kedua atau himpunan A-nya ada Risa, Santi, Adib, Bara. Terus kalian ambil titiknya yang menghubungkan novel dibeli Risa. Berarti titiknya antara novel dan Risa. Novel dibeli Santi. Berarti ambil titik antara novel dan Santi yang menghubungkan. Kemudian buku komputer dan Adib. Titiknya yang menghubungkan mereka. Buku kesehatan dan Adib. Jangan lupa titiknya yang menghubungkan mereka. Dan buku pertanian Bara. Tahu bedanya ya sekarang ya. Jadi ketika himpunan itu dibalik, maka hasilnya juga berubah. Kalian pahami baik-baik. Oke. Diagram panah sudah kalian pelajari. Kemudian diagram kartesius sudah. Sekarang yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, ini untuk yang ketiga. Jadi penjelasannya, relasi antara anggota dua himpunan A dan B. Oke. Antara himpunan A dan B dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan, di mana X, Y. Oke. Kalau di huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, sampai Z. Nah, yang disebutkan pertama X dulu apa Y dulu? Nah, itu cara mengingatnya. Oh, X dulu. Berarti karena X itu yang disebutkan dulu di huruf, maka di sini X juga duluan, berarti X dulu baru Y. Oke. Dengan ketentuan di mana X itu anggota dari A dan Y anggota dari B. Oke. Jawabannya soalnya sama seperti tadi. Semisal relasi dari himpunan A ke himpunan B. Menggunakan tabel yang tadi. Nah, bisa terbentuk seperti ini. Nah, tadi di tabel, bisa saya tampilkan tabelnya. Untuk tabel A, ada Risa, Santi, Adib, Bara. Dan kemudian di tabel B ada novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian. Nah, di sini relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi A dulu ke B. Jadi kita pasangkan. Oh, yang pertama Risa dan novel. Berarti ingat, yang disebutkan itu posisinya di depan. Kayak tadi X sama Y. Berarti X itu disebut pertama, berarti X-nya yang di depan, Y-nya yang di belakang. Sama kayak yang tadi. Karena dari himpunan A ke B, berarti dari A dulu baru ke B, berarti yang di depan yaitu A terlebih dahulu. Berarti Risa, novel.
Jangan lupa diawali dengan kurung kurawal. Bentuknya seperti ini. Berikutnya yang kedua, Santi dan novel. Oh, Santi membeli novel. Berarti Santi, novel. Berikutnya, Adip, buku komputer. Kan tadi Adip membeli buku komputer, berarti Adip, buku komputer. Terus Adip membeli lagi. Nah, karena Adipnya ada 2, berarti kalau di himpunan pasangan berurutan ditulisnya juga 2 kali. Karena dia beli buku komputer juga, buku kesehatan juga. Jadi Adip, buku komputer, terus koma lagi Adip, buku kesehatan. Jadi ditulis 2 kali. Kalau yang di diagram tadi kan cukup sekali, tapi kalau di himpunan pasangan berurutan harus ditulis sesuai dengan yang tabel dibuat tadi. Jadi kalau ada 2, berarti juga 2. Kemudian Bara, berpasangan dengan buku pertanian. Terus ditutup dengan kurung kurawal. Kayak gitu ya anak-anak. Nah, berikutnya kalau misalnya dibalik. Relasi dari himpunan B ke himpunan A. Berarti bukunya, jenis bukunya dulu, baru nama siswanya. Berarti yang di depan siapa? Ayo, siapa? Oke, berarti yang di depan yaitu novel. Nah, kalian ingat-ingat. Oh, berarti kalau himpunannya dibalik, pasangan berurutannya juga dibalik. Iya. Kalau yang tadi Risa dulu baru novel, sekarang novel dulu baru Risa. Jadi kalian pahami soalnya ya. Kemudian novel dibeli Santi, berarti novel berpasangan dengan Santi. Buku komputer dibeli Adip, berarti buku komputer, Adip. Terus buku kesehatan, Adip. Dan terakhir buku pertanian, Bara. Jadi dipasang-pasangkan. Tahu ya sekarang beda-bedanya? Perbedaan dari ketiga cara tadi dan cara penyajiannya kalian harus pahami baik-baik. Karena nanti akan ada soal yang berkaitan dengan 3 cara penyajian tersebut. Oke. Gimana? Sudah bisa dipahami? Berikutnya part 2. Nah, tadi tentang relasi, sekarang tentang fungsi. Oke. Oke, part 2 yaitu kita yang tadi sudah membahas relasi, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari fungsi. Nah, kalian juga harus tahu fungsi itu artinya apa? Fungsi yaitu pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan atau menghubungkan setiap atau semua anggota himpunan A dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Kayak gitu. Nah, jadi kalau tadi relasi itu hubungan, kalau fungsi itu pemetaan. Nah, contohnya seperti ini. Setiap anak pasti mempunyai seorang ibu. Oke. Setiap anak pasti mempunyai seorang ibu. Tidak ada anak yang tidak mempunyai ibu. Berarti kesimpulannya, dengan demikian semua anggota A, jadi kita misalkan anggota A itu tadi anak ya, pasti dipasangkan dengan anggota himpunan B. Nah, karena apa? Semua anak itu pasti punya ibu. Kayak gitu. Agar lebih jelasnya, kita akan pahami tentang konsep dari fungsi. Oke, kalian pahami baik-baik biar tahu. Nah, jadi setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kayak yang tadi. Ada anak, misalnya Joko, anak dari Ibu Ina. Nah, berarti
Apa? Dipasangkan Joko dengan Ibu Ina. Wulan anak dari Ibu Susi. Berarti dihubungkan juga Wulan dengan Ibu Susi. Apakah Wulan berarti Ibu Ina? Boleh nggak? Enggak. Karena apa? Oh, Wulan ibunya Susi dan Ibu Ina. Tidak boleh. Karena anak itu hanya memiliki satu ibu. Nah, biar lebih pahamnya, bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh dari fungsi. Jadi, ada himpunan A dan himpunan B. Misalnya himpunan A itu ada A, B, C. Kemudian himpunan B-nya ada X, Y, Z. Nah, mereka dihubungkan. Jadi, semua yang ada di himpunan A itu terisi dengan himpunan yang ada di himpunan B. Oke. Yang kedua, misalnya kayaknya hurufnya sama ya, A, B, C. A berpasangan dengan X, B berpasangan dengan Y, C berpasangan dengan Y. Nah, ini juga termasuk fungsi. Kenapa? Karena di A-nya terisi semua. Lah, di B-nya kok ada yang kosong? Tidak apa-apa, jadi nggak masalah. Yang penting di himpunan awalnya itu harus terisi semua. Tidak ada yang boleh kosong, tidak boleh jomblo. Kayak gitu ya. Jadi kalau di himpunan B-nya atau himpunan keduanya kosong, diperbolehkan? Boleh. Itu tetap termasuk fungsi. Nah, agar lebih pahamnya lagi, Ustazah kasih contoh 6 ini. Kemudian yang ketiga, A ke X, B ke Y, C ke X. X-nya double. Nggak apa-apa, asalkan yang ada di himpunan A itu terisinya tepat 1. Oke, tepat 1. Kemudian, gambar yang keempat, A ke Z, B ke Z juga, C ke X juga termasuk fungsi. Walaupun Y-nya kosong, Z-nya double 2, tapi yang penting A-nya terisi semua dan tidak double. Kemudian yang kelima, A ke Z, B ke Y, C ke Z. Itu juga termasuk fungsi. Oke, kemudian yang terakhir, A ke Y, B ke Y, C ke Y, boleh. Lah, B-nya rangkap 3, nggak masalah. Asalkan di himpunan A atau himpunan awalnya itu tepat 1. Oke, nah ini untuk yang termasuk contoh dari fungsi. Biar kalian bisa bedakan, Ustazah kasih contoh yang bukan fungsi. Oke, kalian simak baik-baik. Oke. Nah, misal, jadi kalau yang tadi itu contoh dari fungsi, kalau ini contoh yang bukan fungsi. Ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B, dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Nah, ini dilarang. Tidak boleh. Jadi di sini bukan termasuk jenis fungsi, jadi bentuknya seperti ini contohnya. Kalian pahami? Jadi biar tahu, oh bentuknya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kayak gini. Ini contoh yang bukan fungsi. Misalnya di himpunan A ada A, B, C. Kemudian yang di B-nya ada X, Y, Z. A ke X. Oke. Tapi B-nya nggak punya pasangan, B-nya nggak digunakan. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Himpunan awal atau himpunan A harus tepat 1, harus terisi semuanya. Nggak boleh jomblo. Nah, ini ada yang jomblo di A-nya. Maka ini dinyatakan bukan fungsi. Kalian lihat gambar yang kedua. Ada A, B, C, X, Y, Z. Nah, tapi di A-nya, di himpunan A ada A-nya yang jomblo. Berarti ini juga bukan fungsi. Karena apa? Himpunan awal atau himpunan A, himpunan pertama itu harus terisi semua. Nah, ini tidak terisi, maka dia bukan fungsi. Ingat, yang boleh jomblo itu cuma himpunan yang kedua atau himpunan B-nya. Kalau himpunan yang pertama atau himpunan A harus terisi semua. Kemudian, yang ketiga,
Nah, gambar yang ketiga nih. A ke X, A ke Z, B ke Y, C-nya nggak ada. Nah, ini udah ada dua aturan yang tidak boleh. Udah A-nya mendua, udah A-nya ke X dan ke Z, C-nya jomblo pula. Nah, ini jelas bukan fungsi. Jadi, di himpunan A harus tepat 1. Nah, tapi di himpunan A untuk yang A ini, A kecilnya ini, dia ngerangkap 2. Ke X juga, ke Z juga. Nah, ini tidak boleh. C-nya pun jomblo, juga tidak boleh. Tapi di B-nya kan tepat 1-1. Nah, kalau di B, walaupun dia tepat 1 semuanya terisi, tapi kalau A-nya nggak terisi, dia bukan fungsi. Oke, tahu bedanya? Jadi kalau himpunan kedua atau B-nya itu boleh jomblo, boleh nggak terisi. Tapi untuk himpunan pertama atau himpunan A-nya harus terisi semua. Oke, sama untuk yang keempat nih, gambar keempat. A-nya ke Y, A juga ke Z, tuh mendua lagi. Berarti dia jelas bukan fungsi. Apalagi di situ B-nya dia kosong. Dia juga bukan fungsi ya, menjelaskan dia menyalahi 2 aturan sekaligus. Jadi walaupun himpunan kedua, himpunan B-nya terisi semua, tapi patokan kita di himpunan awalnya. Oke, berikutnya gambar yang kelima, ini juga contoh yang bukan fungsi. Kenapa? Karena A-nya juga jomblo, kosong nih, nggak punya pasangan. B-nya terisi, tapi C-nya malah mendua. Itu juga bukan fungsi. Nah, yang gambar keenam, nih, udah A jomblo, C jomblo, B-nya mendua. Nah, ini jelas juga bukan fungsi. Jadi kalian harus tahu bedanya ya, antara fungsi dan bukan fungsi. Harus tahu bedanya, karena nanti akan ada soal yang berkaitan tentang fungsi atau bukan fungsi. Oke, berikutnya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yaitu ada 2 sifat atau syarat. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi semua yang ada di himpunan A atau himpunan awal atau anggota A itu harus terisi semua, kayak gitu. 2, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 ke anggota B. Sama intinya. Semua yang ada di anggota A atau anggota awalnya itu harus terisi semua. Gitu ya kesimpulannya. Kalian harus tahu, kalian harus pahami pembelajaran hari ini. Oke. Berikutnya. Nah, ada 4 hal. Yang pertama, evaluasi. Ingat, hasil pembelajaran pada pagi hari ini kalian harus tulis di buku catatan. Oke. Yang kedua, tugas harus dikerjakan di buku tugas. Ustazah ingatkan kembali. Nah, untuk tugasnya apa? Kalian bisa buka di buku paket halaman 90. Itu latihan 2. Kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 4. Kemudian latihan 3. Nah, kalian kerjakan yang nomor 1 dan 2. Untuk latihan 3 itu ada di nomor 3. Ada di halaman 96. Jadi latihan 3, nomor 1 dan 2 ada di halaman 96. Berikutnya, presensi dan pengumpulan tugas. Nah, caranya, pertama jangan lupa komen di YouTube. Komen yang baik. Boleh tulis nama kalian saja, boleh. Nama dengan kelas, boleh. Harus dengan kata-kata yang sopan. Ketika ada kata-kata yang tidak sopan, berpengaruh juga di nilai kalian. Kedua, presensi di link yang ada di deskripsi. Lihat di bawah YouTube yang kalian lihat itu, kalian buka linknya dan lakukan presensi di bawah. Dan yang ketiga, nah,
kirim tugas kalian, tugas buku paket tadi, halaman 90 dan 96, kirim ke WA 085802 7-nya 3 kali 266. Oke. Dan jangan lupa beri tanda tangan orang tua dan tanda tangan kalian di lembar pekerjaan kalian. Jangan lupa ditandatangani. Oke. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Kekurangannya milik Ustazah, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalian terus semangat, terus berusaha. Jangan terkadang sesuatu yang di depan mata itu sesuai mindset kalian. Ketika kalian berpikir itu sulit, maka yang jadi sulit. Tapi ketika kalian berpikir itu mudah, maka hasilnya atau permasalahan itu akan nampak mudah. Kayak gitu. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha. Oke. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.